Oke, sudah saya rekam ya. Nanti harapan kita untuk kuliah ini minggu depan kita masih diskusi dengan instrumen penilaian kinerja yang saudara buat. Kemudian nanti UTS itu minggu depan, minggu berikutnya lagi. Jadi minggu depan masih kita diskusi. Minggu berikutnya lagi, berarti minggu depannya lagi ya. Itu nanti kita UTS. Terus saudara nanti saudara harus validasi dulu, latihan validasi ya. Nanti kan saudara akan skripsi ya. Latihan validasi, instrumen saudara itu coba divalidasikan ke salah satu dosen di Departemen Fisika. Terus nanti kalau ada kenalan guru, nah itu nanti silahkan saudara validasi ke salah satu guru. Nah itu bebas ya, guru di mana yang kenal di mana gitu ya. Itu kalau mau nilainya bagus, nah, nanti itu berarti hasil validasi dengan dosen plus guru gitu ya. Itu nanti nilainya bisa maksimal sebagai nilai proyek. Terus nanti proyeknya ada dua ya, yang satu itu buat instrumen, yang kedua nanti video praktek mengajarnya. Jadi ketika nanti saudara praktek ngajar itu kan divideokan. Nah, videonya diedit, kita upload di YouTube nanti. Nah, begitu ya. Nanti saya upload pakai akun saya, juga bisa di akun saudara ya. Oke, itu gambarannya. Jadi nanti ketika ngajar, saudara dulu kan ngajarnya satu kelompok satu ya. Kalau karena satu kelompok satu nanti divideokan kerjasama merencanakan nanti topik apa yang akan diajarkan, terus posisi asesmen formatifnya sebelah mana, terus asesmen kinerjanya sebelah mana, terus setelah itu nanti videonya diedit. Nah, setelah diedit nanti dikumpulkan sebagai tugas proyeknya, gitu ya. Nanti teknisnya seperti apa nanti silahkan ditanyakan, kalau tidak nanti kita diskusikan lagi minggu depan. Nanti setelah UTS kita benar-benar siap mulai praktek ngajar ya. Berarti minggu ke-11, ke-12, 13, 14, 15 itu fokus kita praktek mengajar. Jadi harapan kita nanti yang belum AM, yang belum asistensi mengajar, nanti harapannya siap untuk mengajar di sekolah. Jadi sudah tahan banting gitulah ya. Saya kira begitu untuk informasi kita sekilas untuk pagi hari ini ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Nah, terus saya mohon maaf lahir batin jika ada hal-hal yang tidak berkenan selama ini, gitu ya. Terus apa lagi ya? Semoga saudara nanti jadi orang yang lebih unggul setelah dilatih 1 bulan melawan hawa nafsunya, melawan lapar dan dahaga. Itu latihan pertama menundukkan hawa nafsu. Nah ini nanti harapannya setelah ini Anda lebih semangat lagi kuliahnya ya. Cuma Adenina ini harus semangat, nggak cuma begadang terus, tapi tambah sukses kuliahnya, nilainya baik-baik semua itu ya. Baik, saya kira begitu untuk pengantar dari saya. Kita masuk di kuliah langsung ya. Oke, kelompok 1. Mana kelompok 1? Sudah siap belum untuk menunjukkan draftnya, bukan presentasi ya, menunjukkan draftnya, terus nanti sampaikan draftnya seperti apa, apakah ada kendala, kalau ada kendala kita bahas bersama-sama. Harapannya minggu depan sudah ada perbaikan, ada hal-hal yang lebih baik daripada sekarang ya. Silakan, kelompok 1, kelompoknya siapa ini? Oke, Mbak Luka ya. Oke. Ini kelompok 1 pekerjaan sama dengan kelompok berapa Mbak Luka? Kelompok 2 Pak. Sama ya. Membuat draftnya berbeda atau beda? Maksud saya membuat instrumen yang sama atau berbeda dengan kelompok 2? Sepertinya berbeda. Oke, baik. Silakan. Seperti apa? Mau menunjukkan pekerjaan, draft pekerjaannya? Sebentar Pak. Ya, silakan, monggo. Disiapkan dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan progres dari instrumen yang telah dibuat. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu ada identitas yang paling atas. Kita ambil untuk jenjang pendidikan SMA kelas 11 di semester genap atau semester 2. Kita mengambil materi pokok di fluida dinamik dengan submateri penerapan asas kontinuitas dan Bernoulli dalam kehidupan. Objek yang diobservasi penerapan asas kontinuitas dan Bernoulli pada pompa hidram guna menanggulangi krisis air di daerah sekitar dataran tinggi atau yang susah air bersih. Tujuannya mengetahui kompetensi yang dicapai siswa serta keaktifan siswa pada saat melakukan pengamatan dan analisis penerapan asas kontinuitas dan Bernoulli pada pompa hidram guna menanggulangi krisis air di daerah sekitar dataran tinggi. Lalu yang selanjutnya ada kegiatan. Penilaian proyek ini ditujukan pada siswa kelas 11 semester 2 SMA pada mata pelajaran fisika materi fluida dinamik. Dalam kegiatan ini siswa ditugaskan melakukan observasi dan analisis terhadap fluida dinamik. Dengan karakteristik siswanya yang pertama kritis, aktif, kreatif, tanggung jawab, teliti, dan disiplin. Yang selanjutnya ada uraian tugas. Yang pertama, siswa diarahkan untuk membentuk kelompok yang terdiri maksimal 5 siswa. Tiap siswa mengamati sistem air di rumah masing-masing, melakukan observasi terhadap sistem air, lalu mendiskusikan hasil observasi dengan anggota kelompok masing-masing, lalu membuat laporan secara tertulis tentang kegiatan yang telah dilakukan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Laporan mencakup komponen tujuan kegiatan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan yang terakhir kesan pesan terhadap tugas. Lalu selanjutnya ada laporan tentang hasil yang diperoleh, memuat hasil observasi, analisis data, dan juga kesimpulan. Laporan dikumpulkan dalam bentuk hard copy dan paling lambat dikumpulkan seminggu setelah tugas ini diberikan. Yang keenam ada presentasi hasil yang diperoleh di depan kelas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kita memiliki beberapa tabel untuk penilaian. Yang pertama ada perencanaan proyek, yang kedua ada pelaksanaan proyek, yang ketiga ada penulisan laporan, dan yang keempat ada presentasi. Nah, untuk di dalam tabel-tabel ini, kita juga sudah mempunyai beberapa indikator yang akan dinilai kepada peserta didik nantinya. Di sini ada terdiri dari komponen, deskriptor, kemudian kriteria penyekoran, skor, dan ada nilai akhir. Untuk komponen yang pertama ada latar belakang, di mana di tabel sebelahnya memiliki kriteria yang sudah ada di tabel. Untuk Mbak Luka geser ke atas, Mbak. Terus untuk skor maksimalnya 20. Kemudian yang kedua perumusan masalah, deskriptornya seperti yang sudah ada di tabel, dan kriterianya juga yang sudah tertera. Kemudian tujuan sama juga, dari kelima komponen tersebut sudah ada deskriptor sama kriterianya masing-masing. Lanjut ke bawah. Untuk yang tadi bab 1, kemudian bab 2 yaitu ada landasan teori, sama seperti yang di atas, mempunyai deskriptor juga, dan kriterianya sama, ada 4 poin pada setiap komponen. Yang kedua, kerangka berpikir juga sama hingga ke hipotesis. Kemudian bab 3, waktu pelaksanaan. Untuk deskriptor sama kriterianya sama juga, sudah tertera di tabel. Kemudian di bagian bawah ada total nilai maksimum dari perolehan nilai dari beberapa bab yang tadi di atas, kemudian dijumlah di bawah sesuai dengan kriteria yang sudah didapatkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan ke Pak Husaini. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 1, luar biasa ini ya. Meskipun Hari Raya Idul Fitri selesai juga pekerjaannya ya. Oke, baik. Sebelum kita bahas, apakah ada pertanyaan dari kelompok selain kelompok 1? Apakah ada pertanyaan atau masukan, terutama dari kelompok 2 ya, yang mirip dengan kelompok 1? Apakah ada masukan atau pertanyaan? Apakah ada pertanyaan atau masukan? Bebas loh ya. Dan nanti harapannya nanti kita semua bisa membuat ini, meskipun
bukan kelompok satu. Kelompok satu kan ini membuat proyek. Nah, kelompok lain kan beda lagi. Nah, kalau misalkan nanti ada yang berbeda, nah ini kesempatan saudara untuk bertanya untuk kelompok satu, misalkan bagaimana cara membuat instrumennya, terus apa sih rahasianya dari instrumen ini, apa tips dan triknya, itu bisa ditanyakan ke kelompok satu. Silakan kalau ada pertanyaan. Jangan-jangan ini nuansa lebaran, hawanya masih lemes-lemes gimana gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya bantai nih habis ini kelompok satu ini. Mbak Jelita, apakah ada pertanyaan atau masukan? Mana Mbak Jelita ini? Jangan-jangan hilang ini orangnya. Belum, Pak. Oh, belum ada. Oke. Baik, coba kita bahas dulu ya. Kita bahas aja lah dari atas. Sambil nanti habis ini kita lihat kelompok 2 habis ini ya. Coba kita naik. Yang perlu diperhatikan kalau membuat instrumen proyek berarti dia nanti beririsan dengan model pembelajarannya. Jadi biasanya kalau yang menggunakan penilaian proyek itu biasanya itu PJBL, Project Based Learning ya. Jadi dia itu pasti jenis model pembelajarannya Project Based Learning. Nggak mungkin PBL itu menggunakan PJBL, jarang sekali ya. Nah, oleh karena itu ini harus kita iriskan, maksudnya kita koneksikan dengan PJBL. Jadi PJBL itu sintaknya seperti apa? Nah, itu kita membuat instrumennya ini sesuai dengan PJBL tersebut, gitu ya. Oke, contoh misalkan satuan identitas satuan pendidikannya. Ini harus jelas SMA mana ya. Misalkan SMA gitu aja. Nah, ini kan karena mungkin kemarin ini kan masih Pak, masih belum tahu sekolah mana. Nah, itu dikira-kira aja dibuat misalkan SMA Kertajaya, itu bebas ya. Nah, nanti harus ada SMA mana, kelas berapa, udah ada kelasnya ya, kelas 11 semester 2. Mata pelajaran fisika, kompetensi dasarnya ini. Terus yang perlu disampaikan juga tujuan pembelajarannya itu apa gitu ya. Karena tujuan dari penilaian itu adalah untuk memastikan murid kita itu bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Jadi kompetensi dasarnya ini kan kita harus mendesain tujuan pembelajarannya apa sih gitu ya. Nah, mungkin Frida indikator atau indikator apa mungkin ya. Prinsip dinamika fluida kayaknya itu ya. Maksudnya itu dinamika fluida ini. Ngetiknya keliru, jangan-jangan copy paste ini, ketahuan nih Mbak Luka dan teman-teman. Prinsip dinamika fluida itu sepertinya ini. Fluidanya turun ke bawah ke indikator. Nah, indikator ini nanti yang jadi petunjuk tujuan pembelajarannya. Membuat rancangan aplikasi prinsip dinamika fluida atau apa. Jadi nanti indikator ini yang jadi apa? Atau tujuan pembelajarannya ini yang jadi acuan kita. Jadi misalkan anak-anak bisa membuat alat sederhana menggunakan prinsip tekan hidrostatis misalkan, atau bebas lah itu ya. Jadi kita pastikan kita ketika nilai itu anak-anak benar-benar bisa membuat gitu ya. Nah, itu ya. Jadi tujuannya instrumen itu kita membantu sebenarnya. Jadi membantu mereka biar mereka tuh kalau membuat itu butuh ini gitu loh maksudnya ya. Jadi contoh yang paling sederhana misalkan Mbak Luka tujuannya hari ini Mbak Luka ke pasar ya, belanja misalkan tempe gitu ya. Nah, kita pastikan Mbak Luka kalau ke pasar ini kira-kira butuh naik motor, dikasih pertanyaan, menggunakan motor hemat energi. Nah, kalau sangat sesuai nilainya berapa dan sebagainya. Tujuannya apa? Biar Mbak Luka nanti kalau ke pasar supaya pakai sepeda motor yang hemat energi. Jadi kita ada tujuan instrumen itu membantu mengarahkan murid kita gitu ya. Terus ketika ke pasar harus menawar dengan sopan santun, nggak boleh harganya 1.000 di pasar ditawar cuma 100, itu nggak boleh gitu ya. Jadi kalau nawar harus sopan santun dan rasional. Nah, itu indikator kedua. Jadi
Oh, jadi nanti begini ya kalau nawar ya, nggak boleh kejam ya nawarnya ya. Nawarnya terlalu sadis, kasihan yang jual misalnya gitu ya. Jadi kita arahkan, berarti nanti nawarnya harus begini. Terus yang berikutnya yang ketiga, tempenya tidak boleh terlalu sudah tua. Kalau tua itu cocoknya dibuat di penyet misalkan. Tidak terlalu tua dan masih enak digoreng. Nah, berarti nanti kalau membuat produk itu begini. Nah, terus yang ketiga, ketika menggoreng itu minyaknya tidak warnanya tidak kotor. Tujuannya apa? Biar kolesterolnya rendah dan sebagainya. Jadi itu instrumen itu tujuannya adalah mengarahkan murid kita supaya itu sesuai dengan harapan gurunya. Gitu ya. Jadi pastikan ketika membuat instrumen itu di apa ya? Dicocokkan dengan harapan guru. Tujuannya apa? Instrumen itu mendidik mereka, mengarahkan mereka. Jadi ketika membuat instrumen nggak asal-asal, pokoknya anak ini bukan, tapi kita menginginkan murid kita seperti apa sih di proyeknya. Ketika membuat proyek kerjasama dengan baik, berarti kasih nilai kerjasama. Menghargai pendapat kelompok lain yang presentasi. Tujuannya apa? Ketika nanti dia presentasi itu, dia nanti menghormati pendapat temannya. Membuat poster yang menarik, yang menunjukkan produk fluida dinamis yang diharapkan, yang terdiri dari bahannya, dan itu maksudnya kita mengarahkan mereka kalau buat poster ini loh poster yang baik, gitu maksudnya ya. Jadi mereka biar dengan instrumen yang kita berikan mereka itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah itu. Kemudian kita kembali lagi. Jadi makanya indikator ini bisa seharusnya bukan fluida indikator ini Mbak Fiorella ya. Seharusnya indikator aja ini, fluidanya naik ke atas ini. Jadi nggak apa-apa lah ya, ini namanya hari raya. Mbakku saya ini ngasih tugas pas hari raya lagi. Mbak seharusnya sebelumnya. Oke, baik. Kemudian materi pokok. Kayaknya perlu di-enter mungkin itu kalau. Oh iya kayaknya Mbak Fiorella itu kayaknya posisi yang di atas itu Mbak yang dekat nomor 9 itu betul ditarik itu. Nah, ditarik ke kanan. Nah, indikatornya di-enter. Nah, udah oke. Nah, nggak apa-apa lah, masih situasi lahir batin begini entar 00 ya. Kemudian materi pokoknya fluida dinamis, oke. Submaterinya kontinuitas dan Bernoulli dalam kehidupan. Nah, ini saudara-saudara nanti harus tahu ketika kita submateri ini, kita harus tahu konsep esensialnya ya, konsep dasarnya. Jadi meskipun saya punya bimbingan itu 1 tahun yang lalu seingat saya, itu kontinuitas dengan Bernoulli itu beda loh ya, beda konsep ya. Kalau kontinuitas itu fokusnya bagaimana aliran di satu dengan satunya itu sama. Jadi dia itu titik 1 titik 2 itu sama, maksudnya debitnya ya. Terus kalau Bernoulli itu fokus ke energinya. Jadi nanti ini tolong dipelajari ya, jangan sampai bingung ya. Karena nanti ini pernah diuji, saya nguji mahasiswa fisika itu masih bingung antara kontinuitas yang mana ya, bagaimana model prinsipnya ya, itu harus dipelajari ya. Jadi kita harus tahu. Yang penting misalnya bahasa Jawanya nite nih. Kalau Mbak Luka itu ciri khasnya begini, Mbak Fiorella itu begini. Tujuannya apa? Biar saya ingat terus. Oh, Mbak Luka itu begini loh. Anaknya agak kecil, ya Fiorella agak besar dikit. Nah, jadi ketika ketemu ini pasti Luka, ini Fiorella, meskipun sama-sama pakai kerudung. Oh, yang kedua Mbak Luka nggak pakai kacamata, Mbak Fiorella pakai kacamata. Jadi ketika ketemu, ini pasti Mbak Fiorella pakai kacamata. Nah, gitu ya. Jadi nanti ketika mengajar, pastikan kontinuitas itu fokus bagaimana aliran airnya itu kontinu di permukaan satu, di luas permukaan A, luas permukaan B itu kontinu. Kalau Bernoulli dia fokus di bagaimana energinya itu energinya itu tetap ya. Jadi satunya fokus di energi, satunya fokus di alirannya, jumlah partikelnya. Itu nanti diperhatikan ya, jangan sampai kebalik-balik. Terus penerapannya pada pompa hidram. Pompa hidram itu pompa apa ya? Guna menanggapi krisis air. Pompa gimana itu Mbak Luka? Pompa hidram itu. Pompa hidram itu. Pompa hidram.
Pompa hidrolik. Kayak itu loh Pak, pompa yang memanfaatkan energi kinetik dari aliran ke tempat yang lebih tinggi, hampir mirip kayak pompa hidrolik. Oke. Berarti dia memang pakai ya, Bernoulli cocok lah ya itu ya, pakai itu ya. Oke, baik. Itu nanti anak-anak bagaimana mendesain pompa hidram ya. Itu nanti bagus juga, nanti mereka bisa kreatif itu nanti ya. Oke, baik. Kita lanjut. Jadi nanti ini yang perlu diperhatikan kapan pakai kontinuitas, kapan pakai hidrolik Bernoulli itu ya, itu yang harus diperhatikan. Oke, berikutnya kegiatan penilaian proyek ini ditujukan pada siswa kelas 11 semester 2 SMA mata pelajaran fisika materi dengan fluida dinamis. Dalam kegiatan ini titiknya nggak ada ini kayaknya ini. kasih titik enggak itu Mbak Luka. Wah, ini pelanggaran nggak ada titiknya ya. Dalam kegiatan ini siswa ditugaskan untuk melakukan observasi dan analisis terhadap fluida dinamik. Nah, yang perlu diperhatikan proyek itu berarti harus ada produknya loh ya. Proyek harus ada produknya. Jadi kalau nggak ada produknya bukan proyek itu ya. Misalkan contoh proyek pembangunan jalan harus ada jalannya, nggak boleh cuma gambar saja itu ya. jadi nanti harus diperhatikan. Jadi apakah boleh Pak proyek produknya berupa misalkan rancangan virtual? Boleh, silahkan, enggak apa-apa, tergantung gurunya. Gurunya maunya muridnya itu sampai di tahap rancangannya atau dalam bentuk produk yang bisa dipegang-pegang gitu. Nah, itu tergantung Mbak Luka, Mbak Verola atau Mbak Alia, bebas ya. Itu nanti maunya, atau Mbak Amelia nanti maunya diapakan muridnya itu, mau tujuannya apa. Tapi memang enaknya sih memang anak-anak itu diminta agak tinggi di istilahnya kita HOTS itu ya, kalau ketika asesmen dulu HOTS. Jadi anak itu kita minta tinggi, tujuannya apa, biar mereka itu siap dengan tantangan yang besar. Terus bagaimana Pak kalau anak-anak nggak bisa? Ya nggak apa-apa, yang penting kita kasih ekspektasi tinggi, tapi kita ketika memberikan ekspektasi itu jangan berharap terlalu tinggi-tinggi amat. Jadi anak-anak itu kalian nanti harus bisa lari jadi atlet, tapi kita jangan bayangin anak jadi atlet semua, jangan. Jadi nanti ya yang penting kita kasih standar tinggi biar anak ini itu berkualitas, jangan terlalu rendah, jangan terlalu lot ya, jadi hot. Anak-anak mendesain yang tinggi baik, urusan nanti jadinya ada kelemahannya itu wajar ya. Jadi biar anak-anak itu semangat ya, dengan target tinggi insya Allah dia semangat. Oke, karakteristik siswa kritis, aktif, kreatif, tanggung jawab, teliti, disiplin. Nah, ini maksudnya ini kalau seperti itu berarti bagaimana kita menerjemahkan dalam instrumen kita itu ya. Uraian tugas, bentuklah kelompok. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau mereka membentuk kelompok sendiri itu mereka bisa milih setaman sesuai dengan keinginan ya, kelemahannya. Jadi semua itu pasti ada kurang lebihnya masing-masing. Jadi misalkan silakan buat kelompok sendiri-sendiri. Akhirnya mereka membuat blok-blok sendiri itu ya, kelemahannya nanti kita nggak bisa mengkontrol. Kelebihannya mereka kerjanya dari awal sudah oke, sudah baik ya. Kelemahan berikutnya nanti kita ada kalanya mereka membuat istilahnya itu membuat geng-gengan itu, geng dalam tanda kutip ya. Pokoknya Mbak Verola maunya sama Mbak Luka, sama Mbak Alia, sama Mbak Amelia. Kalau Mbak Jelita, enggak lah, dia bukan kelompok saya. Nah, itu yang perlu dihindari ya. Jadi nanti ketika jadi guru dipastikan misalkan maunya memberikan kemerdekaan belajar boleh, misalkan sewaktu-waktu bebas boleh memilih, tapi berikutnya ada kalanya ditentukan oleh guru. Jadi biar mereka itu saling mengenal ya. Istilahnya kalau Quranul lita'arufu, jadi biar saling mengenal, saling akrab, nggak cuma di itu aja itu ya. Terus jadi itu yang perhatikan ya, untuk bentuk kelompok itu ada kalanya mending gurunya, tapi ada kalanya juga boleh mereka memilih. Jadi nanti silakan diantisipasi ketika kita menjadi guru ya. Tiap siswa mengamati sistem air di rumah masing-masing, kemudian melakukan observasi terhadap sistem air tersebut, diskusi hasil observasi dalam kelompok masing-masing, buat laporan tentang kegiatan yang telah dilakukan. Nah, ini kalau seperti ini cenderung ke arah kayak discovery learning ya itu mereka ya. Jadi
ada apa sih begini, ada apa yang begini. Nah, itu kalau untuk proyek sebaiknya mereka itu setelah mengamati yang ada di rumahnya masing-masing, itu mereka menemukan kelemahan enggak dari sistem itu. Terus mereka menyarankan apa yang baru untuk ke depannya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau mereka dewasa, mereka enggak nerima, maksudnya tidak mudah menerima. Bukan berarti tidak bersyukur ya, maksudnya ini kuliah kok gini-gini aja, nggak enak, bukan begitu. Tapi maksudnya, apakah mereka punya saran nggak untuk perbaikannya? Biar mereka mengarah ke C5 dan C6. Jadi mereka mengevaluasi apa yang sudah ada dan kira-kira apakah ada saran perbaikan untuk berikutnya. Gitu ya. Khawatirnya di rumahnya mereka nggak ada apa, pokoknya baik lah. Gitu ya. Mereka nggak bilang begitu, bukan. Tapi apakah ada saran untuk perbaikan dari rumah itu atau mereka membuat desain yang lebih baik daripada itu. Jadi tidak hanya melaporkan hasil observasinya, tapi mereka mendesain misalkan apa tadi alat pompa yang baru yang lebih sesuai, lebih baik, lebih murah, lebih apa tahan banting. Nah, itu yang diharapkan dari itu. Akhirnya nanti apa murid-murid kita itu nanti dia kreatif, dia kritis, dia aktif, nggak cuma ngamati aja terus melaporkan, bukan, tapi mereka itu mendesain sesuatu yang baru. Proyek itu seperti itu ya. Sama kayak misalkan jalan raya. Jalan raya kita benahi, kena banjir rusak, kita benahi lagi, rusak lagi, kita benahi. Kan sama saja, kita nggak berpikir bagaimana supaya proses pembenahannya tidak sering-sering amat, gitu ya. Misalkan sekarang sudah mulai banyak jalan yang pakai di apa itu di beton ya, di apa itu dicor. Kalau kita pakai jenis jalan aspal itu sedikit kena banjir aja, terus ada mobil yang lewat itu pasti mereka terkelupas karena aspal itu sangat tidak suka dengan air. Jadi kena air dikit, wah itu udah mereka mudah hancur. Atau sekarang kan sudah ada mix ya itu ya, yang aspal yang lebih baik, yang lebih rekat itu ya, dan lebih cepat. Nah itu butuh kritis tadi. Apa sih, kenapa sih begini, terus mereka benahi dan sebagainya. Ya itu proyek itu di sana cenderungnya. Jadi proyek itu bagaimana mereka mendesain sesuatu yang baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu ya. Oke. Terus jadi itu yang perlu diperbaiki ya. Tugasnya itu tidak hanya observasi, tapi mereka membuat sesuatu yang baru. Misalkan membuat desain berdasarkan yang ada itu, apakah mereka membuat desain baru yang lebih baik. Itu ya, itu yang perlu ditambahkan untuk proyeknya ya. Wah itu Mbak Galuh sudah datang ini, berarti nggak tidur ini Mbak Galuh. Oke, baik kita lanjutkan ke laporannya. Berarti ini proyeknya ditambahi Mbak Luka dan teman-teman ya, proyeknya dibenahi ya. Jadi tidak hanya diobservasi ya, jadi lebih dari itu. Terus laporannya, tujuan kegiatan, lengkapi pelaksanaan, pelaporan, kesan dan pesan terhadap tugas. Nah, kalau proyek itu ada kesinambungan seperti saudara buat hari ini. Nanti ini kan Mbak Luka dan teman-teman ini kan apa itu membuat instrumen, draft instrumen. Nah, ini kan nanti saya komentari. Nah, terus diperbaiki. Itu proyek itu seperti itu. Proyek itu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba baik, udah selesai, bukan. Tapi proyek itu dikomentari oleh teman-teman dari kelompok lain, terus diperbaiki. Nilainya yang mana Pak? Ya nilai yang setelah diperbaiki itu, nilai terakhirnya. Jadi bukan nilai sekarang. Kalau Mbak Luka sekarang dinilai, wah kalau gitu Pak nggak adil Pak. Enak kelompok 2 dia udah bukan gitu ya. Jadi proyek itu adalah nilai setelah dikomentari temennya gitu ya. Setelah dikomentari terus kita lihat, oh ya udah ada perbaikan, ada begini gitu ya. Terus jadi mungkin perlu di laporan itu perlu ditambahi ya, sesuaikan dengan yang tadi ya. Berarti tidak hanya observasi, berarti dia ditambahi misalkan produk, rancangan produk yang diharapkan itu bagaimana, disesuaikan lagi ya, diedit ulang nanti itu ya. Laporan tentang hasil yang diperoleh hal berikut: hasil observasi, analisis data dan kesimpulan ini disesuaikan lagi. Nah, itu ya. Laporan dikumpulkan bentuk hard copy. Nah, itu bebas. Tapi zaman sekarang itu tidak harus hard copy. Kayak kuliah kita ini kan jarang sekali kita ngumpulkan hard copy kan. Semuanya rata-rata file. Nah, itu ke depan harapan kita guru harus bisa mengkombinasikan.
paperless istilahnya ya. Jadi dikombinasikan dengan dikumpulkan lewat Google Drive, dikumpulkan lewat link dan sebagainya itu ya. Jadi tidak harus hard copy. Nah, itu sekarang kalau PPG itu, jadi PPG ya, yang guru profesional atau pendidikan profesional guru, itu poin untuk penggunaan TIK dalam pembelajaran nilainya tinggi. Jadi kita harus mulai menyediakan link berupa QR code, bukan kiris. Kalau Mbak Galuh kan sukanya kiris itu. Pak, kiris saja Pak, ini mau bayar mau sekolah ini. Jadi kalau sekarang ada QR code, kalau dulu kan barcode ya, barcode yang kayak di produk kemasan produk-produk itu kan barcode yang garis-garis itu ya. Sekarang itu pakai yang kotak-kotak itu ya. Nah, itu mulai sekarang kalau membuat modul ajar, misalkan saudara ada link, sediakan selain link, sediakan juga QR code. Jadi nanti setiap LKS, terus LKS atau LKPD itu tidak perlu dicetak. Apakah boleh cetak? Boleh, tapi dia itu cukup file juga nggak apa-apa. Baru kapan boleh Pak harus dicetak? Ketika di sekolah tersebut tidak boleh menggunakan HP, itu dicetak, itu ya. Terus apakah LKPD harus detail Pak? Enggak harus. Yang penting dia menekankan kegiatan apa yang dilakukan murid kita. Terus berikutnya itu dia mampu mencapai tujuan pembelajaran. Itu ya. Itu yang mengenai hard copy ya. Jadi apakah kapan harus hard copy Pak? Ya ketika di pondok pesantren kan mereka mereka itu ya sibuk dengan ngajinya, terus jarang pakai komputer misalkan ya, sama pokoknya sibuk lah. Nah itu kita baru wajib hard copy gitu. Tapi kalau dalam sekolah umum mereka bisa pulang ke rumah, terus mereka bisa ngetik-ngetik dan sebagainya. Hard copy itu malah lebih baik karena bisa kolaborasi seperti ini. Jadi Mbak Luka ngetik di sini, Mbak Alia ngetik di rumahnya, Mbak Amelia di rumahnya, kan bisa saling menyempurnakan. Begitu ya. Jadi nanti dipertimbangkan kondisi sekolah. Nggak harus hard copy ya. Misalkan nanti harus hard copy ya, akhirnya Mbak Luko, Mbak Viola, Mbak Arya, Mbak Amelia harus kumpul akhirnya, harus ngeprint, harus sebagainya ya. Nah sekarang kalau bisa paperless kalau bisa ya, tapi nanti terserah saudara ketika jadi guru atau ketika AM nanti posisi sekolahnya di mana gitu ya. Oke, coba kita lanjut berikutnya. Nah, presentasikan hasilnya yang peroleh di depan kelas. Nah, ini oke, bagus ya. Tapi nanti yang perlu diingat, proyek itu dia kan minimal 2 pertemuan, tapi bisanya lebih dari itu ya. Jadi nanti setelah presentasinya apa harus tradisional Pak? Satunya di depan, yang lain pada dengar, tidak harus. Sekarang nanti coba dicek namanya metode window shopping ya, window shopping. Nah, nanti dicari window shopping. Window shopping itu apa maksudnya? Shopping itu kan orang belanja tuh. Windows itu maksudnya orang cuma lihat-lihat aja, nggak cuma belanja. Contoh itu biasanya dilakuin oleh Mbak Luka sama Mbak Viola ketika pusing ngerjain tugas ke Matos, ke MUG, tapi nggak belanja, lihat-lihat aja. Ini ngobrol dengan temannya, ini kerudung kok harganya sekian, tanya-tanya. Bu, ini harganya berapa Bu? Ini 15.000 misalnya itu ya. 10.000 Bu, adalah saya nggak ada uangnya itu, cuma tanya-tanya aja ya. Terus ya 10.000. Boleh silakan, nggak jadi Bu, minggu depan aja. Ini namanya nggak jadi belanja, itu kita sebut dengan nama window shopping. Jadi belanja tapi cuma lihat-lihat. Nah itu nanti jadi kelompok-kelompok tersebut misalkan ya membuat rancangan produk, ditaruh di pojok kelas, di tengah kelas, di depan kelas, di samping, di mana itu ya. Nanti kelompok lain bisa datang melihat-lihat, tanya-tanya, ini kenapa ini pompanya seperti ini? Nah, tujuannya karena saya lihat di rumahnya Mbak Galuh itu begini, harus dibenahi begini-begini itu ya. Nah, jadi ketika keliling ini mereka beri masukan, seharusnya begini aja ini. Nah, itu nanti dibenahi dan sebagainya. Itu ya. Itu namanya window shopping. Jadi tanya-tanya, memberikan komentar. Apakah Pak kalau begitu anak-anak nggak terkendali? Berarti silakan disesuaikan, satu presentasi di depan, yang lain mendengarkan, memberikan komentar. Yang paling penting proyek itu fokuskan murid itu bisa memberikan komentar ke pekerjaan temannya. Nah, tujuannya apa? Biar murid kita kan seperti yang disampaikan di awal tadi, kritis, aktif, kreatif. Kalau cuma dengerin aja kayak sekarang ini, bisa jadi Mbak Galuh ini kalau nggak tunjukin kameranya udah tidur ini dari tadi ini. Jadi gitu ya, tujuannya itu murid itu bisa komentar ya.
Jadi pastikan nanti ketika saudara ngajar itu pastikan yang pertama muridnya aktif, gurunya keliling juga aktif. Jadi gurunya juga jalan-jalan, lihat-lihat. Maksudnya buatlah ketika ngajar itu saudara happy gitu, seneng gitu ya. Jadi usahakan ngajar itu jadi rekreasi saudara. Jadi habis di rumah, aduh habis nyuci, habis ngapain, nyiapin. Kalau yang perempuan nyiapin masakan suaminya, mandiin anaknya kan lelah semua. Nah, ketika kalian saudara masuk ke kelas itu lupa semuanya, senang ketemu anak-anak, kok diskusi dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu, insya Allah nggak ada ceritanya. Saudara kita jadi guru itu jarang masuk kelas, nggak ada ceritanya, malah kangen. Mana murid saya ini? Nah, itu yang paling penting ya. Jadi pastikan ketika di kelas itu murid-muridnya aktif diskusi, aktif memberikan pendapatnya, dan kita bisa sebagai fasilitator yang baik. Fasilitator yang baik itu ketika dia menikmati. Jadi pastikan saudara ketika ngajar itu joyfulnya pertama Anda harus joyful dulu. Jangan sampai muridnya joyful tapi Andanya stres. Waduh, ngajar anak-anak ini stres, saya harus nyiapin ini. Jangan sampai, pastikan Anda menikmati, terus anak-anak aktif. Akhirnya saudara itu datang telat aja, aduh eman ini nggak ketemu anak-anak, gitu maksudnya ya. Jadi pastikan begitu. Nanti insya Allah Anda jadi guru-guru yang favorit. Tapi favorit itu tujuan kedua, yang penting Anda menikmati ketika ketemu murid-murid di kelas. Jadi enak, enjoy gitu ya. Jadi gurunya itu seneng, dapat gajian 10 juta seneng, 20 juta seneng, nah gitu ya. Jadi yang penting nikmat ketika ketemu murid-murid kita. Itu yang berarti kan ya. Jadi nanti ketika presentasi itu jangan hanya tradisional. Kalau bisa itu bagaimana mereka itu seperti window shopping tadi, keliling, ngasih pendapat ke temannya. Jadi cari sesuatu yang baru. Jangan sampai sama dengan guru seniornya. Kalau perlu guru senior belajar dari saudara. Oh, saya tak ikut Mbak, Bu, saya ikut Buluga, belum mulai masuk kelasnya. Loh, kenapa? Murid-murid saya seneng ini katanya kalau diajar Buluga, nah gitu ya. Kalau itu berhasil seperti itu, berarti insya Allah nanti saudara enjoy ketika masuk ke kelas gitu ya. Oke, kita coba ke berikutnya. Seperti apa tadi akhirnya? Nah, ini akhirnya tahap perencanaan. Ini latar belakang. Ini kayaknya fokus ke tulisannya ini kayaknya ya. Atau bagaimana? Kayak ke laporannya ya, fokus ke laporan ya. Nah, itu yang paling penting itu saudara cocokkan dengan proyeknya. Proyeknya itu berarti ada perencanaan. Berarti mereka itu diminta misalkan melamporkan kenapa sih dalam perencanaan mereka ngapain aja. Terus kita ingin apa ketika perencanaan. Nah, misalkan kita ingin mereka membaca buku, misalkan begini-begini, berarti berapa macam buku yang ingin kita harapkan dari siswa. Mereka menggunakan Google, misalkan. Sampaikan, murid menggunakan sekian sumber. Nah, jadi apa yang kita inginkan dari murid kita itu kita tulis di deskripsi penilaian kita, latar belakang, misalkan menggunakan 5 referensi. Yang penting itu sebenarnya kalau mereka itu menyelesaikan masalah, itu mereka itu masalahnya jelas, terus solusinya itu ada referensinya. Kalau tanpa referensi, mereka itu akan istilahnya mereka-reka. Padahal kita yang kita butuhkan itu dasar, bukan hanya nanti dibeginikan, bukan. Tapi kita lihat mereka itu mampu mengetahui apa yang sudah dilakukan orang lain, terus mereka memberikan nilai tambah. Itu yang biasanya kita lakukan di skripsi. Jadi sebenarnya skripsi, tesis, disertasi itu melatih kita untuk jadi kreatif. Maksudnya apa? Kita melihat orang lain kerja ngapain, apa kelebihannya, apa kekurangannya, terus kita tutupi itu ya. Jadi ketika mereka membuat proyek itu, mereka bisa mengidentifikasi apa masalahnya. Terus yang kedua, mereka sudah melihat apa yang sudah dikerjakan orang lain, referensinya apa saja. Terus mereka baru memberikan solusi. 3 hal itu yang perlu diperhatikan. Nah, dalam perencanaan itu, dalam tahap perencanaan proyek itu pastikan 3 hal itu ada. Nah, terus berikutnya misalkan perumusan masalah oke, tapi sepertinya yang kurang, mereka sudah baca apa belum? Itu yang belum kelihatan ya, maksudnya mereka referensinya ada apa belum. Karena saudara, setiap apapun yang kita lakukan, kita harus memastikan anak-anak sudah membaca, anak-anak sudah mencari referensi. Oleh karena itu tidak heran ketika Nabi Muhammad pertama kali diperintahkan
jadi nabi itu yang pertama itu iqra dulu, baca dulu. Makanya ketika saudara skripsi, mana referensinya? Mesti tagih kan itu. Mana referensi? Maksudnya apa? Kita ketika bilang sesuatu itu, kita harus memastikan orang lain sudah melakukan apa. Dan kita menghormati apa yang mereka lakukan. Nggak boleh cuma, oh ini kenapa? Nggak tahu pokoknya begini, nggak boleh. Ya, maksudnya kita ketika nanti lulus S1 itu diingatkan orang itu, oh gitu ya Bu ya. Jangan langsung komentar, oh nggak bisa Bu, ini saya paling baik, nggak boleh. Oh siap, nah, kita pertimbangkan. Jadi nggak boleh kita reaktif, tapi kita baca kenapa begini, kenapa begitu, baru kita ngambil tindakan. Sama dengan proyek itu kita pastikan murid sudah baca apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang, datanya seperti apa, terus nanti apa masalahnya apa, terus nanti solusinya apa, itu ya. Jadi makanya itu referensi itu penting ya. Jadi ketika misalkan di latar belakang dipastikan mereka sudah membaca berapa referensi, terus mereka sudah pakai YouTube apa belum, sudah pakai website apa belum, itu dipastikan. Kan nanti ini ketika jadi guru ya, saya ingatkan lagi, TIK itu harus digunakan. Apa Pak, AI boleh apa enggak Pak? AI itu cuma alat, enggak apa-apa ya. Nggak boleh pakai AI, akhirnya muridnya bingung dengan dia sendiri. Sama dengan orang jualan itu, kalau tanpa kalkulator kadang mereka bingung ya. Ini ada orang beli wortel sekian, waduh berapa kembaliannya, tuh kelamaan Bu, langsung aja langsung keluar itu ya. Jadi kita hidup itu, orang-orang fisika itu hidup itu cari yang paling mudah ya. Istilahnya itu yasir wala tu'asir, mudahkan jangan dipersulit. Nah, itu anak-anak nanti kalau saudara ngajar kan saudara semua kan orang-orang fisika. Pastikan murid-murid itu ketika proyek pastikan mereka itu mencari mana yang mudah. Jangan mana yang sulit. Kalau mana yang sulit kan cari sudah sulit sampai kesulitan, malah bingung nanti nggak mau belajar anak-anak ya. Itu ya. Jadi nanti pastikan kalau ngajar nanti carikan yang tersulit, metode yang menarik biar anak-anak senang belajar fisika. Jangan sampai fisika itu sulit, malah semakin sulit semakin senang, bukan begitu. Tapi kita tunjukkan bagaimana fisika itu mudah. Terus mereka bisa belajar dengan fisika, itu ya. Jadi nanti ini bagian perencanaan dipastikan timeline-nya ada. Timeline-nya sudah ada belum Mbak, timeline? Untuk kategori timeline. Masih belum Bapak. Belum ya, itu nanti kayak proposal penelitian kemarin Mbak Luka ya. Itu kan timeline-nya kan ada. Nah, itu proyeknya begitu, harus ada timeline. Nah, kalau nggak ada timeline yang rencanain apa, mau nggak jelas yang direncanain. Minggu ini mau ngapain, hari ini mau ngapain, itu harus jelas ya di perencanaan proyek. Nah, makanya harus mengikuti sintak di PJBL, Project Based Learning, itu kan ada timeline juga. Jadi Senin mau ngapain, Selasa ngapain. Maksudnya dengan PJBL itu mereka berlatih terorganisir gitu ya. Jadi enggak, kenapa begini? Ya enggak tahu, pokoknya senior saya seperti ini, jangan begitu. Tapi ini kayak ada yang kurang dari senior saya nih, saya benahi. Jadi boleh saudara pakai skripsi jadi kakak kelas, tapi jangan blek sama dengan mereka. Tapi mereka itu ada kalanya salah, karena mereka diuji kan makanya revisi. Jarang itu, Mbak Galuh skripsinya nggak usah dibenahi, lulus. Jarang. Pasti Mbak Galuh direvisi. Nah, ketika revisi kadang pengujinya kan nggak ngecek detail. Ya udah oke lah, saya tanda tangani, padahal ada yang salah. Nah, itu nanti ketika skripsi itu melihat pekerjaan kakak kelasnya, jangan blek sama persis, tapi dicek, pasti ada yang salah. Jadi ketika kita kerja itu, terutama ketika membaca artikel-artikel yang ada, itu pasti cek dulu apa saran mereka, apa kekurangannya, terus pasti nggak ada yang 100% sempurna ya. Pokoknya ketika kita melihat pekerjaan orang, al-insan mahalul khota' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa gitu ya. Jadi ketika melihat pekerjaan orang, kita ketika berinteraksi dengan orang, pastikan orang itu pasti ada salahnya. Jadi sekarang misalnya, wah Pak Kusa ini hebat gini misalnya gitu ya. Tapi ketika sama-sama jadi dosen, ya Allah podo ae tibae Pak Kusa ini ada kekurangannya, ya jelas itu ya. Makanya ketika sama orang jangan terlalu fanatik karena semua itu ada kekurangannya. Terus kalau melihat pekerjaan orang jangan anggap pasti sempurna, jangan. Pasti ada kelemahannya. Itu ya. Oke, untuk perencanaan pastikan ada timeline, itu ya. Timeline itu apa ya? Itu maksudnya apakah mereka sudah membuat timeline apa dan sebagainya. Itu perlu dibenahi di situ ya nanti ya. Berikutnya coba apa lagi?
Wow, ini bener-bener ini kayaknya ya, bener-bener yang dinilai laporannya ini kayaknya. Bab 2, landasan teori, kerangka berpikir, hipotesis, ini bener-bener ini kayaknya ini mau menguji proposal skripsi ini. Ya, jadi nanti proyek itu fokuskan mereka itu sesuai dengan model PJBL ya. Jadi rancangan produk awalnya seperti apa, terus setelah ada saran diperbaiki seperti apa. Nah, itu ya. Terus bagaimana mereka menentukan rencana tindak lanjut setelah ada saran kayak gitu ya. Jadi kalau membuat sekali lagi yang perlu saya sampaikan, ketika kita membuat instrumen itu pastikan kita ingin murid kita ngapain gitu ya. Jadi instrumen itu nggak harus detail banyak, bukan, tapi kita ingin anak kita ngapain. Oh, saya ingin anak saya itu ketika ada masukan mereka ada rencana untuk perbaikan. Oh, berarti perbaikannya dilakukan setelah ada masukan. Sangat baik, tidak baik, tinggal nanti dicoret-coret aja tuh bagaimana itu ya. Terus berikutnya yang diperhatikan kalau membuat instrumen itu pastikan mudah untuk menggunakannya ya. Misalkan ini contoh nomor 1 misalkan ya, itu kan 1, 2, 3, 4. Nah, itu bagaimana cara membuat skornya? Apakah dilingkari di kodenya? Apakah ditulis? Nah, di situ kan ada 1, 2, 3, anggap saja begitu ya, anggap 1, 2, 3 komponen. Terus 8. Terus bagaimana cara kita menaruh nomor 8? Apakah di dalam pikiran, oh ini 2, ini 3, ini 4, akhirnya jadi 8? Kan repot nanti satunya. Mending itu misalkan dia buat skala ya, 1, 2, 3, 4. Itu yang 8 itu dikasih angka 1, 2, 3, 4, dilingkari salah satu, terus yang di sebelah kanannya dijumlahkan. Anggap aja 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yang dilingkari nomor 3, nomor 2, nomor 5, nomor 4. Kan tinggal ngitung masuk ke sebelah kanan, totalnya sebelah kanan gitu maksudnya ya. Jadi maksudnya kalau membuat instrumen itu yang semudah mungkin. Nah, semudah mungkin kita menggunakannya. Kalau dipikir-pikir, ini nanti 6, nanti 7, nanti singkat yang gunakan stres di sana, stres duluan itu ya. Nah, itu ya. Oke, coba berikutnya. Apa ini setelah ini? Metodologi, benar-benar tulisan yang dinilai kayaknya ini. Waktu pelaksanaan objek observasi, ya memang ini laporan kayaknya ya. Untuk observasi sih memang oke lah itu ya. Nanti yang perlu diperhatikan memang kalau PJBL kan proyeknya, jadi fokuskan mereka itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalkan tadi itu mendefinisikan masalah jelas, yang kedua itu misalkan solusi yang ditawarkan jelas, referensinya sudah minimal 5 dan sebagainya, misalnya itu ya. Terus nanti timelinenya sudah ada, terus mereka itu nanti ada rancangan produk awal. Jadi kita biasakan ketika proyek itu mereka itu tidak mau instan gitu ya. Kita kan maunya pokoknya ini selesai gitu ya. Jangan kita tunjukkan kalau mereka itu proyek itu pasti ada prototype. Ini loh produk saya awal saya. Nah, nanti mereka dengan begitu mereka itu akan sadar kalau manusia itu nggak ada manusia yang sempurna. Ini produk awal kita, nanti baru dikomentari temannya diperbaiki gitu ya. Terus ada produk awal, terus ada menerima feedback bagaimana, terus ada produk akhirnya mereka, versi akhirnya. Nah, itu yang kita nilai dari sana ya. Itu yang perlu kita perhatikan untuk penilaian proyek ya. Oke. Baik. Mungkin itu beberapa masukan ya. Ternyata panjang juga ya masukan saya ya, ngalang-ngalain presentasinya Mbak Luka ini. Baik. Apakah ada pertanyaan untuk sejauh ini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, nanti itu kan instrumennya dibuat untuk praktik mengajar, ya Pak. Nah, itu nanti berarti untuk perangkat ajar yang lainnya itu dibuat atau hanya instrumen saja, Pak? Sama perangkat ngajarnya juga ada sekalian. Nanti sekalian untuk latihan ketika AM nanti ya. Dibuat aja sekalian. Jadi kalau sudah ada perangkat mengajar sebelumnya itu aja dijadiin satu. Maksudnya misalkan misal ada dulu ada mata kuliah pembelajaran fisika. Nah, itu kan sudah ada modul ajarnya. Itu jadiin satu, diedit, ditambahin ini jadi satu gitu ya. Yang perlu diperhatikan sih memang harus cocok. Kalau proyek itu berarti harus PJBL sih sebenarnya. Misal membuat roket air, membuat apa, ini kan mereka mendesain.
Nah, itu pastikan ada komponen produk. Nah, kalau yang saudara buat ini kan produknya yang dinilai sepertinya ya, maunya ke arah sana, produk laporan akhir. Tapi harapan saya karena ini kinerja, ini kan mau melihat kinerja itu berarti bagaimana apa yang mereka lakukan ketika itu gitu ya. Jadi mereka membuat timeline, diskusi dengan kelompok, bagaimana itu dinilai semua. Itu Mbak ya. Coba. Oke, jangan khawatir nanti minggu depan boleh presentasi lagi nanti ya. Nanti Pak apa sudah oke begini gitu ya. Jadi prinsip kita itu terus belajar gitu ya. Jadi harapan saya nanti saudara itu terus ada perbaikan. Jadi enggak ujuk-ujuk pokoknya ini hasilnya terbaik bukan gitu. Tapi ini ada sepertinya Pak ada perbaikan. Nah, gitu ya. Jadi kita itu prinsipnya enggak ada orang-orang itu yang instan gitu. Semua itu butuh proyek, butuh apa? Butuh proses. Nah, nanti sama nanti saudara kalau jadi wirausaha itu enggak tipu ujuk-ujuk sukses bukan. Mereka tuh jatuh bangun. Nah, untung rugi. Nah, yang penting Anda sabar. Terus kalau untung bersyukur gitu aja ya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 luar biasa ini ya. Lebaran-lebaran masih sempat jadi ya juga ya. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1 atau pertanyaan ke saya juga boleh? Ada pertanyaan. Habis ini kelompok 3 ya, kita loncati, nah, biar beda-beda ya, proyek sudah kita bahas, terus apa lagi kita bahas. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, sebelum kita pindah ke kelompok 3 untuk jenis penilaian yang lain. Sepertinya lemes-lemes gimana ini ya. Ini Mbak Galuh kayaknya semangat ini ya. Nggak tidur Mbak Galuh? Saya khawatir Mbak Galuh tidur nih, makanya harus on cam, akhirnya mau tidur, aduh nggak jadi. Oke, baik. Kalau gitu silakan dari kelompok 1 ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita pindah ke kelompok 3. Cukup, Pak. Oke, terima kasih ya. Kelompok 1 luar biasa, ini tinggal disempurnakan sedikit ya. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya kita pindah ke kelompok 3. Silakan disiapkan. Sambil menunggu kelompok 3 nanti ini gini kan saya rekam nanti setelah rekamannya diupload oleh Google nanti saya taruh di YouTube ya. Jadi nanti saudara bisa mengecek ulang komentar-komentarnya atau presentasi temannya jika diinginkan nanti. Oke, kita tunggu kelompok 3. Ya, silakan Mbak Jelita. Permisi Pak Husaini, Ya, boleh bertanya? ya silakan. Pak, bolehkah saya presentasinya lewat HP? Boleh, jangan karena lewat HP, lewat selain HP itu boleh kok, silakan. Mohon maaf ya Pak, masih di jalan. Oh iya. Yang penting presentasi. Ya, silakan. Mbak Jelita perjalanan di mana ini? Di rumah atau mau balik ke Malang, Mbak Jelita? Saya dari sekolah Pak, baru halal bihalal sama guru yang saya ini cari data di sana. Oh, iya. Oke.
Kelompok 3 apakah hadir semua? Nggak ada yang hadir kelompok 3 ini. Ini kelompok 3 Mas Tri ya sama Raju ya. Itu. Kalau Mas Bayu yang persanya juga boleh kalau misalkan mau presentasi. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah jelas. Sudah. Kalian kelihatan ya? Ya, ini sangat inti-intinya saja, Pak. Belum selesai enggak apa ya, Pak. Mohon maaf. Silakan. Nah, jadi kan oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu merah. Lampu merah. Nah, ini adalah rancangan penilaian produk kami. Sebelumnya saya dari kelompok 3. Nah, topiknya itu momentum dan impuls. Sebelumnya sudah pernah membuat penilaian produk, tapi berupa proyek praktikum roket air pada waktu itu. Kemudian roket air itu kan memakai materi momentum impuls. Jadi ini sebenarnya itu dari waktu AM kemarin. Itu jadi bentuk penilaian produk, tujuan penilaian, aspek yang dinilai, rubrik penilaian, lembar penilaian itu dan pedoman serta kriteria. Ini kemarin dibuat sesuai dengan siswa yang pada saat itu ada di SMA 1 Tulungagung. Jadi mau saya buat rinci dan lebih terstruktur itu mereka agak kurang paham, dan sama gurunya itu disarankan seperti ini untuk penilaian produknya. Ini kemarin itu untuk penilaian waktu tugas akhir. Jadi bentuk penilaian produknya berupa alat peraga sederhana atau laporan proyek yang menunjukkan penerapan konsep momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka kalau untuk yang kelas teknik itu mereka membuat alat peraga yang serupa dengan roket air tapi tidak sama roket air. Jadi mereka membuat terserah bagaimana alat praktikum mereka. Jadi waktu itu
sempat mereka itu membuat sensor waktu itu Pak untuk materi momentum impuls kan dulu mereka itu menggunakan roket air, tapi roket airnya itu mereka ada roda. Nah, kan roket air sebelumnya itu kan kalau sesuai sama momentum itu tidak ada rodanya. Nah, mereka itu hanya memakai pompa air. Tapi itu tidak sesuai sama aspek yang dinilai, kata ini gurunya. Jadi, makanya mereka membuat yang terserah. Gitu, Pak. Jadi, nanti contohnya itu model tabrakan, terus mereka membuat video eksperimen, alat demonstrasi, kemudian poster ilmiah. Gitu. Tujuan penilaiannya untuk memahami konsep momentum impuls, menerapkan konsep dalam produk, menunjukkan kreativitas dan keterampilan proses sains. Kemudian aspek yang dinilai kesesuaiannya, kualitas, kreativitas, penyajian, dan estetika. Nah, itu untuk rubrik penilaiannya seperti itu. Oke. Berarti sudah semua, Mbak Jelita? Sudah, Pak. Oke, baik. Luar biasa ya sambil di jalan ya. Iya, Pak. Maaf. Ya, perjuangan orang tidak bisa dilihat dari hasilnya ya. Prosesnya ini butuh kesabaran dan ketekunan ya. Jadi luar biasa. Baik. Mungkin untuk presentasi dari kelompok 3 ini, presentasi untuk kuliah kita hari ini terakhir ya, karena saudara kan otomatis nanti butuh istirahat dulu. Liburan masih banyaknya nastar dan sebagainya, itu dipaksa harus kuliah hari ini ya. Oke, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Kalau nggak ada pertanyaan saya tanya ini nanti. Silakan, apakah ada pertanyaan? Saya hitung sampai 3 ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya beri pertanyaan. Baik. 3, 2, 1. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada, Pak. Tidak ada sepertinya ya. Oke, coba saya tanya untuk saudara semua yang berhasil berarti hebat ini. Ini kan tadi kan satunya penilaian proyek, yang ini penilaian produk. Kira-kira perbedaan yang esensial. Kalau esensial itu yang apa ya? Yang mendasar dari penilaian produk sama penilaian proyek itu di apanya? Yo kira-kira yang bisa berarti hebat ini. Kalau nggak ada aspek yang dinilai. Aspek nilai. Kenapa, maksudnya bagaimana, Mbak Saida? Mana Mbak Saida ini? Halo. Ya Pak, tadi kayaknya beda di situ menurut saya. Bisa dijelaskan lebih detail maksudnya di mana bedanya? Ini pertanyaan hot ini ya. Jadi menganalisis ini begini, terus apa bedanya yang mendasar? Ini pertanyaan hot ini. Ayo gimana Mbak Saida? Ya jelas beda lah ya, satunya proyek, satunya produk. Apa bedanya? Yang tahu bedanya Mbak Jelita sendiri yang jawab. Silakan Mbak Jelita, bagaimana bedanya? Jadi perbedaannya itu apa tadi? Nah, ini penilaian produk berfokus kan, kalau penilaian produk itu kan fokusnya kan pada ini hasil karya atau kualitas produk. Kalau penilaian proyek itu fokusnya itu keseluruhan proses pengerjaan, mulai dari perencanaan sampai hingga laporan akhir, dan ada dalam jangka waktu tertentu, seperti itu Pak. Oke, udah sesuai ya. Jadi kalau produk itu fokus di produknya, kalau proyek itu selain produknya
tapi dinilai juga proses pengerjaannya, gitu ya. Jadi nanti ketika saudara membuat instrumen, itu nggak usah bingung. Kalau produk itu berarti kita fokus ke produknya tahan banting apa tidak, produknya menarik apa tidak, produknya itu layak dijual apa tidak, misalnya gitu ya. Terus kalau proyek, bagaimana perencanaan pembuatannya? Apakah murid kita sudah membuat desain produknya? Jadi nggak harus bingung apa ya. Jadi indikator itu bisa kita buat sendiri. Misalkan murid kita membuat timeline. Murid kita sudah membuat rancangan awal mengenai produknya. Muridnya itu ngapain. Nah, kalau seperti itu berarti dia masuk ke proyek gitu ya. Kalau fokus ke produknya, apakah produknya ini baru, maksudnya beda dengan yang lain, apa ada inovasi, terus apakah produknya ini warnanya menarik, apakah produknya begini, berarti dia penilaian produk. Jadi fokus ke produknya. Kalau proyek, aktivitas untuk menghasilkan produknya plus produknya seperti apa. Jadi nggak cuma aktivitasnya tapi produknya juga dinilai. Itu ya. Jadi lebih panjang proyek daripada produk. Terus yang ini produk itu kesesuaian konsep. Oke, masukkan. Kualitas produk, fungsi, ketahanan. Yang paling penting itu untuk yang menggunakan ini itu dipastikan cara menggunakan instrumennya. Misalkan nanti ini cara menggunakannya dilingkari Pak, misalkan ya kurang tepatnya dilingkari, berfungsinya dilingkari. Jadi nanti disediakan kolom nilai terakhirnya, nilai totalnya berapa. Ini kan belum ada nilai totalnya berapa, nilainya berapa. Itu nanti perlu ditunjukkan. Itu ya. Ini kan ada skor 4 skor lah ya. Skalanya 1, 2, 3, 4, 5, bagaimana kita pedoman scoringnya itu apa. Yang kelompok 1 tadi udah bagusnya ada skor maksimal apanya itu ya. Yang belum itu cara penggunaannya. Nah, yang ini perlu skor maksimalnya berapa, bagaimana cara menggunakannya itu yang belum ya, belum dibuat di sini. Tapi untuk rubriknya sudah ada, sudah bagus. Kemudian aspek dinilai sudah oke. Jadi ada sampai 5 aspek, ada estetika dan sebagainya. Terus bentuk penilaian produk. Nah, ini yang paling penting itu produknya bagaimana. Dan terus mereka tidak bingung dengan produk yang diharapkan. Oh, ini yang di lembar penilaiannya itu ya. Jadi dibuat dua tempat ya. Nah, itu enaknya jadiin satu aja Mbak Jelita ya. Langsung lembar penilaian jadi satu dengan rubriknya aja biar cepat ya. Jadi misalkan mereka ini mana yang cocok gitu aja. Kalau gini jadi 2 nanti. Akhirnya nanti kita harus ulang ya. Jadi kalau langsung bisa dicawang-cawang terus totalnya berapa lebih baik gitu ya. Nah, pedoman skorannya udah oke. Tinggal yang itu jam nilainya, memiliki konsep momentum dan impuls, menetapkan konsep dan produk, menunjukkan kreativitas. Nah, ini mungkin perlu didetailkan itu nanti ya. Jadi lebih spesifik. Jadi maksudnya nanti murid yang membaca rubrik tidak bingung, terus gurunya juga jelas maunya kemana. Jadi nanti ya, jadi ketika kita menilai itu maksudnya apa ya? Sudah jelas tujuannya itu ya, tujuannya apa. Terus murid yang menggunakan juga paham. Yang menggunakan menggunakan instrumen juga tidak bingung. Terus coba naik ke atas sedikit. Naik ke atas. Ya belum, nanti mungkin perlu ditambahkan seperti kelompok 1 tadi ya. Jadi unit SMA-nya mana, anunya mana. Tadi itu bagus itu identitasnya untuk kelompok 1 udah bagus ya. Jadi bisa ditiru dari kelompok 1 tadi. Saya kira begitu ya. Apakah ada pertanyaan? Pak, tadi yang disuruh menjadikan 1 itu apanya? Rubrik sama lembar penilaian jadi 1 aja, Mbak. Oh, nggih. Jadi rubriknya juga bisa dijadikan sebagai tempat kita menilai. Jadi biar hemat, lebih mudah nanti. Oh, nggih, baik. Oke. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Ini masuk semua ya ini ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri saja ya kuliahnya ya, biar nanti Mbak Jelita juga pulangnya santai, enggak cari lampu kuning, lampu merah ya. Terus saudara juga bisa istirahat. Kita masih kurang berapa menit, 17 menitan ya.
Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan, nanti kita diskusikan bersama. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, ini Mbak Galuh sudah bisa tidur, Mbak Galuh. Kalau Mbak Luka nggak mau tidur, kalau Mbak Galuh udah siap-siap, udah kiep-kiep mau tidur aja. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih yang sudah presentasi hari ini, Mbak Luka, Mbak Alia, Mbak Amelia, Mbak Saida yang sudah jawab tadi, terus Mbak Jelita yang sudah usaha maksimal musim dalam perjalanan, luar biasa ya. Semoga selamat sampai rumah. Siapa tadi yang belum saya sebut satu-satu ya. Terima kasih sudah hadir pada kuliah kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan insya Allah ya di kampus seperti biasa. Hati-hati di jalan yang mau balik ke Malang. Salam buat keluarga di rumah. Semoga orang tuanya sehat selalu, lancar rezekinya ya. Jadi biar saudara bisa fokus untuk kuliah. Ya, terima kasih semuanya. Mbak Intan, Mbak Fatimah yang tadi sudah hilang kayaknya Mbak Fatimah ini. Oke, sampai jumpa lagi ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.